Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, Majelis Taklim Ramadan, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali taklim kita yang tadi malam sudah dimulai oleh guru kita, yakni Ustadz Muhammad Sabik Rizaluddin, sarjana pendidikan. Malam hari ini kita akan mengaji kitab tajwid, yakni Hidayatul Mustafid. Nah, tapi sebelum itu saya ingin masuk pada tentang keutamaan Al-Quran, yakni kita akan tabarukan pada kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, nanti setelah kita mengetahui tentang keutamaan daripada Al-Quran, mudah-mudahan motivasi lebih kuat buat kita agar kita lebih mencintai Al-Quran. Ya, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Bapak RT yang saya hormati, RT 06 ya, dan semua jamaah Mushola Nurul Fajar. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan, kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, dan kemudian malamnya kita hidupkan dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat sunnah tarawih, tadarus Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan hingga akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, kita tahu bahwa bulan Ramadan disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, maka disebut Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan diturunkannya pertama kali Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya, oleh karena itu selain kita memang melaksanakan ibadah yang wajib, yakni puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa wajib, kita juga akan memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Quran. Mari sama-sama kita awali dengan baca surah Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadhihi wa likulli niyatin salih ala hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa libatil kirami tahirin wa ila muallifil kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa fi ulumihi wa fi darin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini berarti nyimak ya. Nah, kecuali nanti sudah masuk ke kitab Hidayatul Mustafid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwani. Ketahuilah wahai para ikhwan, saudara-saudaraku sekalian, ja'alana Allahu wa iyyakum minat talina likitabihil aziz. yakni bahwa pengarang kitab ini berdoa buat dirinya dan buat kita semua yang ngaji pada malam hari ini. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami, kita, wa iyyakum, dan kalian semua. Ya, buat kita semua nih berarti malam hari ini kita didoakan oleh pengarang kitab ini. Minat talina li kitabihil aziz, termasuk orang-orang at-talin li kitabihil aziz, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Tuh, kita didoain karena kita belum gemar, ya, belum apa ya, iya, belum doyan lah, iya, belum suka, belum doyan baca Al-Quran. Jadi kita didoakan supaya kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, ya, itu. Tahunya kita udah gemar gimana? Orang enak kalau orang baca Al-Quran. Kan kita mah tempo-tempo, ilmunya ilmu tempo-tempo, ya kan? Kalau agak ingat ya baca, kalau orang ingat ya terus bisa berbulan-bulan, ya kan? Iya. Sampai lupa Al-Quran di mana ya Gunaro, sampai lupa, ya. Nah, jangan sampai kepakainya Al-Quran pas dapat musibah baru nyari-nyari ketekeran, nyari-nyari Al-Quran, ya. Kemarin mana baik ya, tapi alhamdulillah dibaca sama kecoa kan. Ya. Ya. Oke, jadi kita didoakan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, ya. Oleh pengarang kitab ini kita didoakan. Nah, alhamdulillah nih kita ngaji ya, jadinya kita didoakan sama pengarang kitab ini. Ya. Nah. Ja'alanallahu wa iyyakum minat talina li kitabihil aziz haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan Al-Quran. Apa itu sebenar-benarnya? Berarti membaca Al-Qurannya sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya, sesuai dengan makhrajnya, gitu. Bukan sekedar baca doang, haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan Al-Quran. Nah, makanya kita belajar, ya kan? Kita belajar cara membaca hurufnya, belajar tajwidnya, hukum-hukumnya, harus kita pelajari. Nah, kenapa harus? Karena setiap hari kita sholat membaca Al-Quran. Makanya haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan Al-Quran. Di bagian sekarang mah peletot-peletot juga, ya kan? Tapi kan terus belajarnya. Jangan merasa puas atau merasa bosan atau malu, jangan, ya. Karena belajar mah nggak pakai ngeliat usia, terus aja, ya. Jangan pakai malu. Haqqa tilawati. Al-mu'minina bih, juga kita didoakan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, termasuk orang-orang yang yakin kepada Al-Quran. Gitu.
beriman dan yakin bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, dengan kita beriman berarti kita setiap hari mau berinteraksi, mau membacanya gitu. Jangan sisa waktu kita. Sisa waktu, tadi seingatnya, jangan. Nah, makanya kita didoakan al-mu'minina bihi. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Al-hafizina lahu, dan semoga kita didoakan termasuk orang-orang yang memelihara Al-Quran. Nah, al-hafizin juga termasuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, termasuk di sini didoakan, ya. Mudah-mudahan pelan-pelan, ya, setelah kita bisa membacanya, kita mulai ngapalin tuh dikit-dikit al-hafizin. Selain menghafalkan, kita juga memelihara Al-Quran, ya. Al-Quran mah saya pelihara, Ustaz. Kenapa? Saya taruh baik, ya, jangan sampai rusak. Orang dibaca bisa. Ya, itu bukan dipelihara, itu namanya disimpan, ya. Beda. Dengan memeliharanya berarti kita membacanya. Kita menghafalkannya. Al-hafizina lahu, ya. Termasuk orang-orang yang memelihara Al-Quran, ya. Al-mahfuzina bih, dan juga semoga kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Al-Quran. Nah, kalau kita memelihara, insya Allah kita juga dipelihara oleh Al-Quran. Nah, jadi kangen, ada rasa rindu, rasa kangen setiap hari untuk selalu membaca Al-Quran, gitu, ya. Nah, kita akan dipelihara kalau kita memelihara Al-Quran. Al-muqimina lahu. Nah, juga termasuk mudah-mudahan kita orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Nah, al-muqimina lahu, termasuk orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, ya, pelan-pelan kita laksanakan, ya kan? Perintah sholat ada nggak di Al-Quran? Ada, kita laksanakan. Perintah puasa ada nggak di Al-Quran? Ada, kita laksanakan puasa. Perintah zakat ada di Al-Quran, kita laksanakan zakat, dan seterusnya. Al-muqimina lahu, ya, termasuk orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Al-qaimina bih. Nah, juga mudah-mudahan kita termasuk orang yang menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Nah, jadi ini doa pengarang kitab ini buat kita semua, ya. Kita didoakan semoga kita termasuk orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar. Juga termasuk orang-orang yang mengimani Al-Quran, termasuk orang-orang yang memelihara Al-Quran, juga orang-orang yang terpelihara oleh Al-Quran, dan juga termasuk orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran. Dan juga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Al-Quran, ya. Nah. Amin ya rabbal alamin. Nah. Terus
Anna tilawatal Qur'anil azim, anna tilawatal Qur'anil azim min afdalil ibadat. Bahwasanya tilawatal Qur'anil azim, membaca Al-Qur'an itu min afdalil ibadat, merupakan bagian daripada ibadah yang paling utama. Setelah sholat, ya, setelah perintah Allah yang wajib. Jadi setelah itu, bahwa salah satu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi jangan waktunya habis buat Facebookan terus, ya, ya. Waktunya habis buat main medsos terus. Nah, luangkan waktu, ya, untuk selalu membaca Al-Quran. Itu, luangin waktu, harus dibiasain. Sehari 30 menit sanggup nggak? Wah, kayaknya saya belum sanggup, Pak. Ya udah 20 menit dah sehari. Kayaknya masih kebanyakan dah. 15 menit nggak apa-apa deh. Tapi tiap hari, ya, masih kebanyakan. Yuk 10 menit nggak apa-apa, ya. Terus nawar terus, ya. Nggak apa-apa. Tapi setiap hari nggak apa-apa, bagus, ya. Atau pakainya lembaran, sehari saya sanggup 5 lembar misalnya, bagus, tiap hari. Nah, gitu. Saya sih sanggupnya kayaknya selembar, ya nggak apa-apa, tapi tiap hari. Nah, gitu. Saya sanggup 20 lembar, tapi sebulan sekali. Lebih nggak bagus. Justru yang bagus itu amalan itu walaupun sedikit tapi terus menerus, ya, sering, terus menerus. Itu yang disebut dengan istiqomah, ya. Tuh. Nah, bagi mulai saat ini mudah-mudahan timbul kecintaan kita terhadap Al-Quran. Anna tilawatal Qur'anil azim min afdalil ibadah. Bahwa membaca Al-Quran itu merupakan ibadah yang paling utama. Wa azamil qurbat, dan bahwa membaca Al-Quran itu termasuk cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Azamul qurbat. Nah, cara mendekat kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Gitu. Kenapa? Komunikasi. Karena yang kita baca adalah kalam Allah, kalamullah. Sama dengan kita sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomong, kita kalau ngomong kan dekat kan, korobat, dekat gitu. Ya. Oh, saya ngomongnya pakai HP, tapi kan rasanya tetap dekat, ya kan? Iya, walaupun orangnya di mana, tapi kan rasa kita tetap dekat. Nah, itu ya. Wa azamul korobat. Nah, cara mendekatkan diri kepada Allah paling besar. Jadi dengan membaca Al-Quran. Gitu. Sampai malam hari ini udah berapa juz bacanya? Hah? Udah 5. Cakep, udah banyak. Cakep. Ya. Ya. Apa-apa, masih banyak waktu, ya. Saya mah setiap hari baca kulhu terus. Iya, nggak apa-apa juga. Iya. Barli 5 juz. Kalau saya Al-Ikhlas 3 kali udah separuh Al-Quran, kan? Ya. Wa azamil qurbat wa ajallit ta'at, yakni juga cara meningkatkan ketaatan kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Nah, itu, ya. Timbulin rasa senang, rasa rindu, kangen. Kalau nggak baca Al-Quran kayak ada yang kurang. Nah, gitu. Kayak saat ini kita kalau nggak megang HP kayak ada yang kurang, kan gitu ya. Kalau nggak bawa HP kayak ada yang kurang, gitu. Coba kalau kemana-mana kalau belum baca Al-Quran atau nggak bawa Al-Quran kayak ada yang kurang dah. Udah sampai kayak gitu belum? Justru kita melekatnya bukan dengan Al-Quran sekarang, dengan medsos melekatnya, ya kan?
Kenapa? Karena hampir kayaknya nggak bisa deh kalau sampai orang bawa HP. Apa ya gitu ya? Nah itu. Nah, puasa ini membebaskan kita dari kemelekatan itu. Bawa HP nggak bawa HP ya nggak apa-apa. Istilah kan begitu ya. Nah, jadi jangan cuma bilang keris itu haram. Nah, HP nggak haram. Ya HP bisa haram kayak keris. Kenapa? Karena melekat di hati kan, sama aja. Oh iya, begitu. Waduh, mati dah gua nih, HP gua ketinggalan. Sama aja kan, sama haramnya juga. Gitu. Jangan dibalik-balik ya. Oke, ya. Wa ajal ta'at, cara untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan dalam membaca Al-Qur'an itu ajrun azimun, ada ganjaran yang sangat besar. Ganjarannya besar sekali. Kalau kita tahu ini, pahami ini, menyadari ini, hampir pasti kita tidak akan pernah meninggalkan membaca Al-Qur'an. Wa ajrun, wa fiha ajrun azimun wa sawabun karimun, dan juga pahala sawabun, pahala karimun yang sangat mulia. Nah, jangan sampai kita sebagai umat Islam justru kita jauh dari Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, nih Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yatluna kitaballah, yang senantiasa membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang berinfak, menafkahkan sebagian daripada rezekinya, ya, sirron wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi, baik itu rahasia, wa alaniyah, maupun terang-terangan. Jadi dari firman ini, infak itu boleh rahasia, boleh terang-terangan, boleh. Ya, jangan dianggap wah itu ria. Al-Qur'annya bilang begitu, sirron wa alaniyah, boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi intinya dari kedua itu adalah keikhlasan di hati dalam berinfak, gitu ya. Boleh sembunyi-sembunyi, ya. Boleh terang-terangan juga. Yarjuna tijaratan lan tabur, yakni mereka semua mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah ada ruginya. Jadi perdagangan yang nggak ada ruginya adalah membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perdagangan yang tidak ada ruginya. Yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Nah, liwafiyahum, agar Allah menyempurnakan pahala terhadap mereka, liwafiyahum ujurahum. Ya, ya. Hilang. Agar Allah menyempurnakan terhadap mereka ujurahum, balasan terhadap mereka, wa yazidahum min fadli,
dan Allah menambahkan untuk mereka keutamaannya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha berterima kasih. Oke. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, bahwa yang paling utama, ibadah paling utama daripada umatku tilawatul Quran, yakni membaca Al-Quran. Tuh ya, mulai malam hari ini kita demenin ya Al-Quran dengan rajin membacanya. Nah, ini utamanya lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, siapa orang yang membaca satu huruf min kitabillah, daripada Al-Quran, satu huruf doang ya, siapa orang yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, katabat lahu hasanatun, maka Allah akan mencatat baginya hasanatun, kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap satu kebaikan itu dibalas dengan 10 bi asyri amsalihha, kebaikan yang berlipat. Tuh. Jadi satu huruf itu ya dibalas dengan satu kebaikan, dan tiap satu kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim, ini kata Rasulullah ya. La aqulu alif lam mim, saya enggak bilang bahwa alif lam mim itu harfun, satu huruf. Tahu kan Pak? Ayat pertama dari surat Al-Baqarah salah satunya ya, bacanya apa? Alif lam mim. Itu kata Nabi, itu bukan satu huruf. La aqulu alif lam mim harfun wahidun, ya, itu bukan satu huruf. Bal alifun harfun, tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan juga mim satu huruf. Jadi ada berapa huruf? Ada 3 huruf pada bacaan alif lam mim. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Oh, 19. Bang Edi udah sempat ngitung tuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin berapa huruf? Hitung beda ya. Ya, banyak dah. Apalagi satu surat Al-Fatihah, hitung tuh berapa huruf tuh hurufnya ya. Dan Nabi mengatakan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim juga satu huruf. Nah, wa qala alaihi salam, dan berkata Rasulullah sallam, tadi belum selesai. Oh iya. Jadi setiap huruf yang kita baca itu dibalas dengan 10 kebaikan. Bagaimana kalau setiap hari kita baca Al-Quran sampai 1 juz dan seterusnya, ya, Masya Allah. Ya, kalau kita tahu keutamaan ini, niscaya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu kita, ya, untuk membaca Al-Quran. Qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berkata, man syaghalahu zikri, siapa orang yang menyibukkan dirinya zikri dengan mengingatku, dengan zikir kepadaku, ya, sibuk dia dengan zikir kepada Allah, wa tilawatu kitabi, dan juga dirinya sibuk dengan membaca Al-Quran. Pertama dia sibuk dengan zikir, yang kedua dia sibuk dengan membaca Al-Quran, ya. Alhamdulillah ini mah ya, pada sibuk semua kan. Nah,
Sibuk begawe ya. Alhamdulillah. Tapi kan begawe mah tangan kan, hati mah kan ya. Hati mah jangan ditanya kan, ingat terus kan. Ya. Katanya Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa orang yang sibuk dengan zikir kepadaku, wa tilawatu kitabi, dan sibuk membaca Al-Qur'an, an masalati, sampai-sampai dia itu nggak sempat minta sama Allah, orang sempet, pokoknya zikir terus. Wah, kayak Bang Adi kan udah zikir kopi terus sambil manggut-manggut kan, ya kan, Allah, udah orang sempet minta, pokoknya udah terserah Allah, zikir terus. Nah gitu kan. Sama sibuk membaca Al-Quran, sampai orang sempet minta, ya orang sempet doa, sampai orang sempet tuh doa, saking zikir terus. Nah ya, zikir jaharnya selesai, zikir kopi buang, masya Allah, luar biasa. Oh itu mengopi ya, zikir ngopi. Oke. Dia sampai kagak sempet minta kepadaku, itu kata Allah. Nah apa katanya? A'taituhu afdola man u'tiya as-sa'ilin. Nih masya Allah. Jadi Allah bakal memberikan dia keutamaan sebagaimana keutamaan orang-orang yang meminta, padahal dia nggak minta, nggak sempet. Nah, ya, Pak RT kan baca Quran mulu Pak RT, sampai orang sempet doa kan, Quran mulu. Bentar-bentar Al-Quran dibalik, besok dibalik lagi. Ya. Kalau nggak zikir ya baca Quran, kalau nggak baca Quran dia zikir terus gitu sampai orang sempet sama minta ya. Apa katanya Allah? A'taituhu afdola ma u'tiya as-sa'ilin, akan aku berikan kepada dia keutamaan, kelebihan ya, sebagaimana apa yang diberikan kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang berdoa. Orang sempat zikir terus, baca Al-Quran terus, terserah Allah dah. Ya, itu luar biasa ya. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalamnya Allah, yakni Al-Quran ya, keutamaan kalamnya Allah ala sa'iril kalami, dibandingkan dengan kalam-kalam yang lainnya. Kafadlillahi ala khalqi, itu seperti keutamaan Allah terhadap makhluknya ya. Tuh, maka dengan kita membaca Al-Quran, kita sungguhnya sedang bercakap-cakap ya, sedang berinteraksi dengan sang kekasih. Kita kan baca surat cintanya ya kan, sang kekasih yang itu diberikan kepada Nabi Muhammad, kekasihnya, dan kita baca itu, dan pasti Allah muliakan. Nah, gitu. Ya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, karena sungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, pertolongan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita membaca buku atau melalui baca tulisan di Facebook atau di mana, itu paling-paling kita dapat keuntungan duniawi, paling-paling kalau ada untungnya itu juga ya kan, kalau ada untungnya paling-paling duniawi. Tapi kita baca Al-Quran, keuntungan, keutamaan, kelebihan yang Allah berikan tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Maka Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat ya. Amin ya rabbal alamin.
Oke. Jadi malam hari ini kita belum masuk ke kitab itu ya, masih seputar keutamaan ini. Supaya besok tahu-tahu Pak RT orang keluar dari musola, aku baca Quran baik, ya kan? Dia sampai durian, ya. Pokoknya keluar dari musola udah khatam. Nah, gitu ya. Iya, ya, gitu. Sampai bolak-balik. Nah, terus wa qala Ali karramallahu wajha, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajha, semoga Allah memuliakan dirinya, man qara'al Qur'an, siapa orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa qaimun fi shalah, dan dia baca Al-Qur'annya itu dalam keadaan berdiri di dalam salat. Nah, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Nah, maka baginya itu akan mendapatkan dari setiap huruf yang dibaca itu mi'atun hasanah. Berapa? 100 kebaikan. Baca Al-Qur'annya di dalam sholat sambil berdiri. Kita makan ngebut. Iya, apalagi sembayangnya sendirian. Udah dah, ya pokoknya malaikat udah ngerti banget dalam kita. Iya, udah orang pakai didengerin lagi. Ya, besi ini paling juga kalau orang kulhuin atau enak gitu. Iya, pokoknya udah kapalan, ya, udah kapalan. Iya, pokoknya itu bae dimusuhin, ya. Iya, ya, itu bae dimusuhin. Nah, jadi malaikat udah paham banget sama kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu keutamaannya. Makanya para nabi itu, Nabi Muhammad itu kan dalam sejarah ceritanya kan, sholat itu sampai bengkak kakinya kan, ya karena saking lamanya. Kita bengkak karena emang asam urat, ya kan, karena emang penyakitan gitu mah, ya. Ya, nah itu. Nah, ya, habis baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah dan seterusnya. Belum kita mah jadi imam lama dikit juga diomongin, imam terawih. Lu besok orang mama dia lama banget sembayangnya. Diomongin. Ya. Pindah nyari di survei mana masjid yang paling cepat. Nah. Oleh dolin, amin. Oh, baklok terus cepat ya. Oke. Jadi orang yang membaca Al-Quran di dalam sholat itu dalam keadaan berdiri, katanya Imam Ali, maka dia akan mendapatkan dari setiap huruf itu 100 kebaikan. Wa man qara'a, dan siapa orang yang membaca Al-Quran wa huwa qa'idun fi shalah, dan itu dibaca ketika dia dalam keadaan duduk, kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan, maka baginya setiap huruf yang dia baca itu akan mendapatkan khamsuna hasanah, 50 kebajikan sambil duduk. Lah emang boleh baca Al-Quran dalam sholat sambil duduk? Boleh. Lah boleh. Ya kan bukan. Misalnya dalam posisi duduk antara dua sujud, yang masyhur kita diajarin doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Habis itu boleh nggak baca Al-Quran? Boleh, selama itu masih bahasa Arab, ya. Al-Quran boleh. Makanya kalau dibaca sambil duduk, misalnya tambahin baca surah Al-Ikhlas, boleh. Nah, dapat berapa kebajikan setiap huruf? 50 kebajikan, ya. Kayaknya besok Bang Edi sembayangnya lama nih, ya. Ya, biasanya 5 menit, ya. Ekstra besok kayaknya bisa sampai 1 jam nih sembayang doang. Paling emaknya nengok-nengok bah ini
apa laki gue ngapa ya gitu. Kan kalau tumben suka dibilang apa ya, jangan-jangan mau bekasin nih gitu. Bayang lama banget gitu ya. Ya tumben. Oke. Waman qara'a, dan siapa orang yang membaca Al-Qur'an kharijas shalah, itu membaca Al-Qur'annya di luar salat. Wa huwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan suci dari hadas, suci dari najis. Kana lahu bi kulli harfin 25 hasanatan, maka baginya akan memperoleh setiap huruf yang dia baca itu 25 hasanatan. Berapa kebajikan? 5 isrun 20, jadi 25 kebajikan di luar sholat, dan dia suci, artinya punya wudu. Tuh. Ya. Waman qara'a, dan siapa orang yang membaca Al-Quran wa huwa ala ghairi taharatin, dan dia dalam keadaan tidak suci, artinya nggak punya wudu. Kana lahu bikulli harfin asyru hasanatin, maka setiap huruf yang dia baca, kalau dia nggak punya wudu, dia nggak suci, dia memperoleh 10 kebajikan. Tuh nggak punya wudu. Makanya sayang kalau mau baca Al-Quran, wudu dulu bentaran, ya kan? Setiap hurufnya 25 kebajikan. Nah, Bapak-bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keutamaan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran, ya, yang dijelaskan dalam kitab Nasaihud Diniyah, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua, ya, supaya kita lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, lebih demen lagi sama Al-Quran. Artinya apa? Setiap hari kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Ya kali siang mau ora sempet, malam malam ngantuk ora sempet, abis subuh pan sempet, abis subuh mah ya beberapa halaman rutin terus, itu istiqomah. Insya Allah istiqomah kita membawa kebaikan, membawa keberkahan buat kita semua, ya. Saya rasa ini aja sekedar pembuka malam hari ini, ya, agar kita lebih termotivasi untuk selanjutnya. Nanti kita akan langsung masuk pada ngaji kitab Hidayatul Mustafid, langsung belajar, ya, tata cara membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwidnya, ya. Baik, bos sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup dengan tadarus. Kayak biasa kan tadarus, ya. Ya, dari surat At-Takasur sampai surat An-Nas, ya, gitu. Ya kali tadi siang belum sempat baca Quran, ya malam hari ini kita sempetin sama-sama, ya. Oke. Iya, langsung hatam kan? Langsung hatam kan sampai An-Nas, ya. Ambil ujungnya doang, ya. Oke. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha 'ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يمر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin, 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 Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil alil azim, sayyidina Muhammadinil hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim, faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi, wa man awfa bima ahada alayhi Allah fasayutihi ajran azima. Ilahi Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdu ya fina mika mazidah ya Rabbana wa hamdaka min bujil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan minna biha min jamil ahwali wal afat wa laghina biha jamil hajat tahiruna biha min jamil sayyat wa tarbuna biha innaka ala darajat wa ballaguna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya muhillal musyilat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiy Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanallah ya bahi wa ikhwani min al-amil mursalin malaikatul muqarrabin wa syariyus salihin wa li kulli wa sabi kulli wa la ya bina adam wa min ummatana salbima ila yaumiddin insyaallah al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح ساداتنا وأمواتنا وأئمتنا بكر عثمان وعلي وأمة الصحابة القرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء المسلمين والصلاة والسلام المكرمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لا يوالي سلسلة القدير والناصب النيوسن سلطان الأولياء كونسل الشيخ شبه القدر جيلاني وزير طائفة سفيا سيد الشيخ قسم جيل بغدادي وزير الشيخ محمد بن ناصر بن قدس سلام سلام زنفعنا ربي علم كرامتهم شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يوم لا رأي شيء وزادنا وجدنا وجدتنا وبين أمتنا وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وإخواتنا وأخواتنا من الأرواح من الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا يمين شهد من مغربها ومن من إلى شمالها من قابل إلى قابل من الندم إليك من القيامة شهد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.